Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan apa itu game teori untuk memenuhi tugas riset operasional. Perkenalkan, saya Ajeng Hasabila Firdaus dari NPM 2403102300015. Saya Diartanan Algifar Ihsan dengan NPM 20. Perkenalkan, nama saya Raihana Widyani Hashim dengan NPM 28. Yang pertama adalah definisi dari game theory. Berdasarkan jurnal yang berjudul Game Theoretic Application in Supply Chain Management, a Review, menyatakan bahwa teori permainan adalah studi matematika tentang interaksi strategis di mana hasil bagi setiap pelaku tidak hanya bergantung pada tindakannya sendiri, tetapi juga pada tindakan pemain lain. Dalam rantai pasok, ini digunakan untuk menganalisis perilaku berbagai pihak yang berkolaborasi atau bersaing untuk memaksimalkan keuntungan masing-masing. Selanjutnya ada prinsip dari game teori ini. Yang pertama ada interaksi strategis. Jadi itu berfokus pada situasi di mana keputusan yang diambil oleh satu pemain tergantung pada keputusan yang diambil oleh pemain lain. Jadi pemain harus mempertimbangkan strategi lawan dalam menentukan strategi terbaik mereka sendiri. Yang kedua ada rasionalitas pemain. Jadi semua pemain itu diasumsikan bertindak secara rasional. Jadi itu berusaha memaksimalkan hasil atau payoff berdasarkan informasi yang tersedia dan strategi yang dipilih oleh lawan. Kemudian ada strategi. Jadi merupakan pilihan tindakan yang dapat diambil oleh pemain. Jadi terdapat dua jenis strategi. Yang pertama ada strategi murni, yaitu pemilih memilih satu strategi tertentu tanpa mempertimbangkan pilihan lawan. Terus yang kedua ada strategi campuran, yaitu pemain menggunakan kombinasi dari beberapa strategi untuk meningkatkan peluang mendapatkan hasil terbaik. Kemudian ada payoff, merupakan hasil atau keuntungan yang diperoleh dari pilihan strategi tertentu. Terus payoff ini tuh berupa keuntungan finansial atau manfaat lainnya. Kemudian ada kesetimbangan Nash, salah satu konsep kunci dalam game teori, di mana setiap pemain memilih strategi terbaik mereka, dengan asumsi bahwa lawan juga melakukan hal yang sama. Nah, dalam keadaan ini tuh, tidak ada pemain yang memiliki insentif untuk mengubah strateginya secara sepihak. Yang terakhir ada model permainan. Game teori ini dapat dimodelkan dalam berbagai bentuk, termasuk permainan simultan dan permainan sekuensial. Nah, untuk permainan simultan ini tuh dimana semua pemain membuat keputusan secara bersamaan tanpa mengetahui pilihan lawan. Terus permainan sekuensial itu dimana pemain membuat keputusan secara bergantian dan setiap pemain dapat melihat tindakan sebelumnya dari lawan. Selanjutnya ada jenis-jenis. Di sini terdapat 6 jenis permainan. Yang pertama permainan kooperatif, permainan non-kooperatif, permainan simultan, permainan berurutan, permainan berulang, permainan informasi sempurna dan tidak sempurna. Nah, untuk permainan kooperatif ini melibatkan kerjasama antara pelaku dalam rantai pasok untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, para pelaku berbagi informasi sumber daya atau keuntungan untuk mencapai hasil yang optimal. Yang kedua, permainan non-kooperatif. Setiap pelaku berhak secara independen untuk mengoptimalkan keuntungannya sendiri. Keputusan yang diambil oleh satu pihak dapat mempengaruhi hasil bagi pihak lain tanpa adanya kerjasama langsung. Yang ketiga, permainan simultan, di mana semua pelaku mengambil keputusan secara bersamaan tanpa mengetahui keputusan pihak lain terlebih dahulu. Contohnya, seperti penerapan harga yang dilakukan secara bersama oleh beberapa pemasok. Selanjutnya ada permainan berurutan, di mana keputusan diambil secara bergantian dengan satu pihak mengambil keputusan terlebih dahulu yang diikuti oleh pihak lain. Contohnya seperti produsen mengambil keputusan terlebih dahulu, kemudian distributor menyesuaikan strategi distributornya. Selanjutnya ada permainan berulang,
di mana interaksi antara pelaku terjadi berulang kali dalam jangka waktu tertentu. Hal ini memungkinkan para pelaku menyesuaikan strategi berdasarkan tindakan masa lalu dari pihak lain. Yang terakhir, ada permainan dengan informasi sempurna dan tidak sempurna, di mana informasi sempurna merupakan semua pelaku mengetahui keputusan dan hasil dari semua pihak, melainkan dengan informasi tidak sempurna, di mana pelaku tidak memiliki akses penuh terhadap informasi keputusan pihak lain yang sering terjadi di rantai pasok yang kompleks. Kemudian, pengaplikasian game teori pada agroindustri. Teori permainan diterapkan dalam agroindustri untuk memecahkan masalah seperti penentuan harga, alokasi persediaan, dan pengelolaan distribusi. Misalnya petani, distributor, dan pengecer dapat menggunakan teori permainan untuk menentukan strategi terbalik dalam menetapkan harga dan jumlah produksi agar menguntungkan seluruh pihak dalam rantai pasok. Contohnya, seperti pengelolaan irigasi. Dalam penelitian yang dilakukan di Kabupaten Madiun, game teori diterapkan untuk mengoptimalkan pemberdayaan sumber pompa dalam proses irigasi. Dengan menganalisis titik kesetimbangan Nash, para pemangku kepentingan dapat merumuskan strategi yang paling menguntungkan dalam pengelolaan sumber daya air. Contoh yang kedua yaitu negosiasi antara petani, distributor, dan pemerintah, di mana dalam konteks ini, game teori membantu memprediksi keputusan yang diambil oleh setiap pihak dalam situasi negosiasi, terutama ketika ada kepentingan yang saling bertentangan atau ketidakpastian tinggi terkait harga, permintaan, dan kebijakan pemerintah. Kesimpulannya adalah penerapan teori permainan dalam manajemen rantai pasok, khususnya dalam agroindustri, menawarkan pendekatan strategis yang membantu setiap pihak, seperti petani, distributor, dan pengecer untuk mengambil keputusan optimal demi meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Dengan memahami interaksi antara berbagai pemain melalui model kooperatif dan non-kooperatif, setiap pihak dapat menyesuaikan strategi seperti penetapan harga dan alokasi persediaan agar mencapai keseimbangan yang saling menguntungkan. Dari permainan dalam konteks ini memungkinkan analisis lebih dalam terhadap pengambilan keputusan yang saling terkait, yang pada akhirnya dapat memperkuat kerjasama dalam rantai pasok agroindustri. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.